di malam hari kita bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat karunia alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahmi, dapat bertemu, dapat berjumpa di malam Jumat Kliwon ini, insyaallah, yaitu apa namanya, menjemput atau kedepannya, yaitu kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan suci Ramadan. Untuk itu semoga dengan wasilah dari kalian seperti ini Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, sehingga kita dapat mampu melaksanakan ibadah puasa 1 bulan. Dan termasuk kita pada kesempatan ini kebetulan bulan Rajab sudah terlewat, yaitu masuk di bulan Sya'ban atau bulan doa bahasa kita, yang mana 3 bulan ini termasuk bulan yang utama yang istimewa. Bulan Rajab termasuk Asyhurul Hurum atau bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Sya'ban juga yang dimuliakan oleh Allah karena di pertengahannya disebut nisfu Sya'ban, yaitu disetorkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal baik malaikat raqib yang membawanya, amal buruk malaikat atid yang membawanya, yaitu di malam 14 dan 15-nya, insyaallah di malam Jumat depan. Itu nanti disebut nisfu Sya'ban atau pertengahan di bulan Sya'ban atau bulan doa. Lalu berbicara nama di sini saja. Itu biasa melaksanakan nisfu Sya'ban 100 rakaat berjamaah. Alhamdulillah, kalau kita mungkin rata-rata sholat tasbih yang 4 rakaat sebanyak 300 tasbih. Mungkin ada yang paham, mungkin ada juga yang belum. Mana sih yang yaitu 300 tasbih? Ya ketika kita pertama niatnya usolli sunat tasbih 4 rakaatin lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ketika biasa kita membaca doa kita, lalu baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, yaitu baca tasbihnya 15. Kemudian ruku seharusnya rupiah subhanallah rupiah azim wa bihamdihi kali itu bacanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. I'tidal sama juga 10 kali. Ketika sujud 10 kali. Duduk di antara 2 sujud 10 kali. Sujud 10 kali. Ketika mau berdiri duduk istirahat 10 kali. Maka 1 rakaat itu ada 75. Coba kita hitung. Pertama setelah Fatihah 14, ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk di antara 2 sujud 10, terus sujud kedua 10, duduk istirahat mau berdiri 10, berarti ber 75 dalam 1 rakaat. Lalu rakaat kedua 75, jadi 150. Kalau 4 rakaat berarti 300 tasbih yang dilaksanakan. Itu biasanya yang dilaksanakan ketika dalam nisfu Sya'ban, karena ada sebuah hadis Nabi, laksanakanlah salat tasbih tiap hari. Kalau tidak mampu 1 minggu sekali, kalau tidak mampu 1 bulan sekali, kalau tidak mampu setahun sekali, yaitu dalam nisfu Sya'ban. Kalau tidak mampu seumur hidup sekali, itu disebut sholat tasbih, yang jumlahnya itu ada 300 tasbih.
Bagaimana ketika tahiyat akhir atau rakaat akhir ada istirahatnya? Nah itu mah bacanya setelah sujud. Nah tahiyat akhir sebelum baca tahiyat tasbih 10 kali. Nah, maka jadi jumlahnya 300 tasbih. Termasuk bulan yang istimewa yaitu bulan Sya'ban atau disebutnya bulan Ramadan. Dan menghadapi lagi yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh istimewa, bulan yang penuh rahmat atau yang penuh berkah. Ada juga disebut bulan itu minanar, bebas dari api neraka, karena di dalam bulan tersebut diwajibkannya puasa 1 bulan di bulan Ramadan, karena adanya nuzulul Quran di bulan Ramadan, adanya Lailatul Qadar, luar biasa pahalanya ribuan. Sedangkan di bulan-bulan tersebut selihat daripada Lailatul Qadar juga 1 kali sunnah pahalanya fardu, 1 kali fardu dilipat gandakan menjadi 70 fardu. Itu di bulan suci Ramadan. Hadirin rahimahullah, jangan mau membacakan satu hadis. Dalam hadis tadi menyatakan, saya di zaman ala ummati yafiruna anil ulama fayaqdi Allah kita lagi kalian. Saya di zaman nanti akan terjadi kesananya. Nabi dulu berkata nanti akan terjadi zaman suatu masa yafiruna anil ulama, itu kaum-kaum itu bangga berlarian dari ulama. Apakah takut? Tuhan tidak mau ke majlis taklim, tidak mau ke pengajian, tidak mau ke liburan karena hawanya malas. Buat apa katanya? Padahal itu diantara yang firman ada ulama berlarian dari para ulama tidak mau mengaji. Maka bila mana saya tidak mati yafiruna anil ulama fayaqdiyahu Allah bi talati, maka Allah akan memberi balai, Allah akan memberi cobaan, yaitu 3 balai, 3 cobaan. Mana yang pertama? Ya rahul barokah min kasbihi. Yang pertama, Allah akan menghilangkan barokah dari kasabnya, dari usahanya. Karena apa? Karena jauh dari para ulama. Jadi nggak barokah dagang dagang di kubah. Nah, itu karena barokah. Karena apa? Karena jauh dari para ulama. Atau ada dagang banyak matinya, tapi nggak manfaat untuk akhirat, termasuk orang barokah. Jadi kikir. Oleh ada untuk keluarga, tapi untuk sedekah susah, itu termasuk orang barokah. Yang pertama, ya Allahu barokah min kasbi. Yang kedua, wa yusallitu sultanan zaliman. Allah akan memberikan atau mengirim suatu pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil. Tapi insya Allah ya, terus sekarang menuju kita baik, mudah-mudahan terhadap presiden saudara itu presiden yang bijaksana, amin. Ini mas suatu saat kata Nabi, Allah akan mengirimkan suatu pemimpin, suatu pemerintah, sultan dan zaliman, pemimpin yang zalim kepada umat dan kepada masyarakatnya. Lalu yang ketiga, ini paling parah, wa yakhruzuna minad dunya bighairi iman. Bila mana manusia telah berjauhan ahli ulama dari ulama wal fuqaha dan ilmu ulama ahli fikih, maka diantaranya wa yakhruzuna keluar minad dunya dari alam dunia bighairi iman, tidak membawa iman dan Islam. Nauzubillah min dzalik. Ini yang dilakukan. Karena yang paling berat itu tadi, wa yakhruzuna minad dunya bighairi iman, keluar dari alam dunia tidak membawa iman dan Islam. Karena apa? Karena jauh dari para ulama. Insya Allah kita semua termasuk yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diselamatkan, dibahagiakan, diberkahi
berkah dunia dan akhiratnya. Amin amin ya Allah ya Allah. Sekian saja kita jam 10 kita mulai kepada tawasulan atau hadiah kirim arwah dan juga maksud-maksud kita semua. Karena apa? Karena kalau makanan johil yaitu otomatis makanan yang kita makan konsumsi setiap hari, makanan daging diantaranya dengan pengajian dan di zikrullah. Misalnya untuk kenalan bila mana kalau juga membawa perawat dari sana, nanti akan ada perkenalan secara selesai.